Indonesia adalah sebuah negara di mana tradisi dan kebudayaan terjalin erat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap aspek kehidupan harian tercipta dari kebiasaan yang terbentuk sejak lama. Dari memesan bakso di pinggir jalan, makan yang tak lengkap tanpa nasi, sampai kebiasaan memakai batik untuk acara formal. Indonesia dipenuhi dengan nilai-nilai kebudayaan yang melekat erat dalam diri masyarakatnya. Menariknya, Meksiko juga merupakan negara yang mirip dengan Indonesia dalam berbagai aspek, walaupun terpisah jarak ratusan ribu kilometer, melintasi beberapa benua, dan bahkan tidak memiliki sejarah yang terhubung langsung dengan Indonesia. Di Meksiko, kita dapat menjumpai jajanan di pinggir jalan, makanan yang tidak lengkap tanpa tortilla, atau sejenis roti pipih terbuat dari tepung jagung, dan tentunya kebanggaan masyarakatnya akan tarian, musik, dan pakaian tradisionalnya. Bagaimana mungkin terdapat kesamaan antara Indonesia dan Meksiko? Apakah mungkin terdapat faktor penghubung di antara kedua negara tersebut? Dan mengapa hampir mustahil menemukan produk-produk dari Meksiko di supermarket di Indonesia dan sebaliknya? Meksiko, negara kelahiran saya, terbentuk setelah penjajahan Spanyol dari abad ke-16 dan berakhir pada abad ke-19. Selama periode penjajahan ini, rakyat pribumi harus berjuang dan beradaptasi dengan gaya hidup asing yang dibawa oleh para penjajah. Meksiko adalah negara dengan topografi yang bervariasi, dari padang pasir dan pegunungan yang terletak di bagian utara, hutan yang lembap di area sentral, hingga hutan liar dan lahan basah di semenanjung tenggara. Setiap wilayah memiliki kebudayaan yang sangat berbeda. Seluruh variasi kekayaan kebudayaan ini sangat dihargai oleh rakyat Meksiko, yang kemudian disajikan menjadi satu identitas sebagai kebudayaan Meksiko. Di Indonesia, makna dari kebudayaan nasional yang terbentuk dari berbagai kebudayaan daerah dengan keunikannya juga merupakan kebanggaan bagi banyak rakyat Indonesia. Sama seperti Meksiko, Indonesia juga melalui penjajahan yang begitu panjang oleh Belanda. Akan tetapi, berbeda dengan Meksiko, Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan kebudayaan dan kebiasaannya masing-masing. Namun, secara garis besar, pulau-pulau besarlah yang menandai wilayah utama negara Indonesia. Sumatera di bagian barat, Jawa di bagian tengah, di mana ibu kota negara berada, Kalimantan di bagian utara, Sulawesi di bagian timur laut, dan Papua di bagian paling timur. Di setiap kota di Indonesia, kalian dapat menemukan berbagai momen kehidupan sehari-hari. Pasar yang selalu ramai dengan aktivitas, pedagang keliling dengan gerobaknya, menjajakan berbagai makanan dan minuman, angkutan umum yang mengantarkan anak-anak dari dan ke sekolah, warung pinggir jalan yang menawarkan minuman dingin untuk setiap orang yang lewat, atau warung kopi di mana orang-orang dapat berbincang tanpa henti atau nongkrong. Menggambarkan momen-momen ini rasanya hampir sama seperti menggambarkan negara saya sendiri, di mana hal-hal tersebut umum terlihat baik di kota kecil maupun kota besar. Mungkin hubungan terdekat antara Indonesia dan Meksiko adalah makanannya. Kedua negara tersebut cenderung menyukai makanan dengan rasa yang kuat. Indonesia dan Meksiko sangat serius dengan pemilihan bumbu makanan mereka. Khususnya, sambal dari Indonesia hampir sebanding dengan salsa dari Meksiko. Keduanya bahkan dibuat menggunakan alat penumbuk dari batu yang disebut cobek di Indonesia atau molcajete di Meksiko. Walaupun jenis cabai yang digunakan berbeda, fungsinya tetap sebagai pendamping makanan utama yang berguna untuk menonjolkan rasa makanan utama dan penambah selera makan. Kesamaan menarik lainnya adalah penggunaan daun pisang. Di wilayah selatan Meksiko,
Daun pisang umum digunakan untuk membuat tamales, sejenis makanan terbuat dari tepung jagung dengan berbagai isian, seperti daging cincang atau buah-buahan. Adonan tepung jagung yang telah disiapkan biasanya dibungkus dengan daun pisang untuk kemudian dimasak dengan cara direbus ataupun dikukus. Daun pisang memberikan cita rasa yang khas untuk tamales. Di Indonesia, daun pisang juga digunakan untuk membungkus makanan. Namun, bukan adonan dari tepung jagung yang mereka gunakan. Umumnya, mereka membungkus ayam atau ikan yang telah dibumbui dengan daun pisang. Makanan ini disebut pepes. Selain itu, daun pisang juga digunakan untuk beberapa makanan lain di Indonesia, seperti lemper yang terbuat dari beras ketan, atau bahkan untuk jajan pasar seperti nagasari yang terbuat dari tepung tapioka, santan, dan pisang. Makan malam merupakan bagian penting dalam keluarga di Indonesia dan Meksiko. Merupakan suatu kebiasaan untuk duduk bersama sebagai keluarga, membicarakan hari mereka, dan menghabiskan waktu bersama sebelum menutup hari. Orang tua selalu dihormati dan dipandang sebagai sosok yang berwibawa. Orang yang lebih tua di masyarakat juga biasanya dianggap sebagai sosok yang bijaksana dan berpengalaman. Umumnya, orang yang lebih muda berbicara lebih sopan kepada orang yang lebih tua. Secara keseluruhan, Indonesia dan Meksiko adalah dua negara yang ditentukan oleh kebudayaan yang terbentuk sejak lama, serta memiliki kekayaan alam dan biodiversitas yang kaya. Secara kebudayaan, keluarga-keluarga di Indonesia dan Meksiko juga memiliki nilai-nilai yang serupa. Lalu, mengapa hubungan antara Indonesia dan Meksiko jarang terdengar? Alasan utamanya mungkin terletak pada jarak geografis yang membuat perjalanan lebih sulit untuk dilakukan karena tidak ada akses langsung antara Indonesia dan Meksiko. Alasan lainnya adalah terbatasnya produk-produk Indonesia yang tersedia di Meksiko dan sebaliknya. Beberapa produk yang tersedia pun tidak menyoroti negara pembuatnya. Secara industri, tidak begitu banyak produk yang diperdagangkan antara Indonesia dan Meksiko karena masing-masing negara cenderung melakukan ekspor ke negara tetangga. Perbedaan bahasa bukan merupakan masalah karena saat ini komunikasi dapat dengan mudah dilakukan menggunakan bahasa Inggris. Lantas, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kedua negara tersebut satu sama lain? Kesadaran akan kedua negara satu sama lain adalah suatu cara yang baik untuk menarik masyarakatnya memahami lebih jauh. Umumnya, hal ini dicapai melalui saluran yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, seperti media massa ataupun supermarket. Ada berbagai produk yang menarik yang dapat digunakan untuk mendorong rasa ingin tahu masyarakat Meksiko akan Indonesia, seperti bumbu makanan instan, mie instan, kopi, atau bahkan kopi instan. Seperti halnya juga produk-produk dari Meksiko seperti coklat, keripik jagung, dan bumbu-bumbu makanan dapat digunakan sebagai pengenalan akan negaranya. Tentu saja, untuk membawa produk-produk lokal melalui jarak yang cukup jauh, membutuhkan rantai pasokan atau supply chain dan distributor yang bagus untuk memastikan pasokan produk selalu tersedia. Perdagangan ini didukung dengan berbagai pertunjukan kebudayaan akan meningkatkan kesadaran akan masing-masing negara satu sama lain. Saya yakin masyarakat Indonesia dan Meksiko akan sangat gembira dengan kesamaan yang dimiliki.